di dalam dunia strategi yang begitu banyak beragam framework strategic thinking untuk bagaimana suatu organisasi bisa memenangkan persaingan, untuk bagaimana suatu organisasi bisa bertahan, bisa eksis, dan kalau bisa memperoleh keuntungan atau benefit yang maksimal. Yang sempat membuat banyak orang bingung saking begitu banyaknya framework yang kadangkala sudah menjalankan sebuah framework dan itu belum selesai, sudah datang lagi framework baru yang dianggap lebih update, lebih luar biasa, hasilnya lebih menjanjikan. Akhirnya diganti, ngikutin framework yang baru, belum framework itu dilaksanakan, masih dalam proses untuk adaptasi atau belajar, sudah datang lagi framework yang lain. Akhirnya orang ada yang sampai berucap, ngapain kita punya strategi, ngapain kita punya framework, kalau akhirnya tidak bisa sampai kepada apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuannya. Dalam Abundance Strategic Management Framework SMF ini, maka hampir setiap framework menawarkan sebagai framework yang paling terbaik, selalu mengatakan bahwa kecap saya nomor 1. Kecap saya paling top. Ya. Semuanya mengatakan SMF Strategic Management Framework kami paling top dan paling cocok untuk era sekarang. SMF kami yang terbaik. Kami telah membuktikannya. Analisis sampai 2013 saja yang dilakukan oleh Boston Consultancy Group itu sudah ada kurang lebih 81 strategic management framework. Mari kita mapping strategic management framework kita. Kita kenali jenisnya dan sudah usangkah SMF yang kita miliki. Apakah strategic management framework kita masih selalu berbicara dan berbasiskan yang klasikal, pakai Ansoff Metric, pakai SWOT analisis, pakai PES, Political Economy, Social, pakai Experiential Group, pakai BCG, Portfolio Matrix, ya, dan seterusnya. Itu kami kategorikan itulah SMS era 80-an. Termasuk terkait dengan Six Sigma, First Moving Advantage, ya, Total Quality Management, 7S, ya, itu termasuk era 80-an. Atau bisa saja sudah masuk ke era 90-an, ya, yang sudah berbicara tentang benchmark, tentang core competence, tentang mass customization, sudah bicara tentang ekosistem strategik, sudah ngomong competing for the future, ya, sampai ngomong tentang digital strategy, dynamic strategis, ada juga tipping point, dan yang lain-lain. Itulah kategori Strategic Management Framework era 90-an. Atau kita sudah mulai ngomong era 2000-an dengan Open Innovation, Strategic Map, Value Innovation, Blue Ocean Strategic, Strategic Intent, Share Value,
adaptive advantage, ada competitive strategic, ada algorithmic strategi, transient competitive advantage. Itu era 2000-an. Jadi ada di manakah strategic management framework Anda yang lebih banyak dominannya, yaitu sebagai sebuah pemetaan apakah kita masih sebatas yang klasikal atau sudah melakukan banyak hal yang lebih berkembang lagi strategic management framework-nya. Hati-hati dengan abundance strategic management framework trap, jebakan kelimpahan strategic management framework. Karena hal itu akhirnya bisa saja menimbulkan, sudah bisa jadi frekuensi secara nilai berbeda, lebih jauh lagi bisa jadi perbedaan-perbedaan itu terjadi frekuensinya karena perbedaan dari strategic management framework. Jadi wajar saja kalau bisa bikin pusing para pengambil keputusan, bisa juga menimbulkan kebubaran di level negara maupun di organisasi, bisa juga banyak memicu menimbulkan banyak konflik di dalam organisasi yang intinya semua menimbulkan kebingungan, menimbulkan banyak hal yang menyebabkan yang namanya integrasi, penyelarasan, kecocokan itu menjadi barang yang relatif susah kita temui. Akhirnya bagaimana melakukan orkestrasi untuk mencapai tujuan itu relatif berat, dan akhirnya banyak pula terjadi kesepakatan atau terjadi hal-hal yang tidak ideal karena begitu banyak pemakluman yang terjadi. Nah, saya sempat mengalami hal tersebut ketika begitu banyak buku-buku yang dipelajari, ketika begitu banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti dengan beragam framework berpikirnya, terutama tentang strategic management. Namun akhirnya relatif ada satu momen yang mencerahkan ketika bertemu dengan seorang yang ahli manajemen strategik yang mampu memberikan jawaban dari pertanyaan saya terkait begitu cepatnya berlalu beragam framework. Jadi kita tidak terkonsentrasi kepada jenis-jenis framework tersebut, tapi justru kita bisa mengutilisasi berbagai framework tersebut sebagai tools untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita bukan fokus kepada strateginya, tapi kita fokus ke tujuan kita dengan menggunakan beragam strategi yang tepat. Justru dengan banyak pilihan, banyak framework tersebut yang semakin lengkap, berarti kita semakin banyak senjata yang kita miliki untuk bisa sampai ke tujuan.